daring. Bang, berarti kalau misalnya saat itu Mas Dhani melaporkan, otomatis yang dilaporkan Mbak Maya bisa langsung bersalah dong Bang, karena kan apa yang dia tuduhkan ke Mas Dhani itu tidak terbukti. Ya, secara hukum bisa dan bahkan bisa berproses ya. Kalau saya pikir kalau kemarin atau tahun 2008 itu Mas Ahmad Dhani langsung melaporkan ke polisi. Tadi ada 2 peristiwa ya. Yang pertama peristiwa pidananya itu diduga membuat laporan palsu misalnya. Itu pasal 220 di KUHP. Yang kedua pasal fitnah itu 311 di KUHP. Yang mana intinya peristiwa KDRT yang dilaporkan atau yang dituduhkan mantan istri beliau kepada pihak polisi kan tidak terbukti. Nah, itu sangat bisa untuk dilaporkan dan bahkan bisa sangat langsung diproses oleh pihak kepolisian pada saat itu. Bisa langsung ibaratnya ditahan nggak Bang? Karena kalau lihat masa hukumannya 4 tahun. Ya kalau langsung ditahan sih enggak ya, karena kan pada KUHP yang lama, jadi kalau ada masa tahanan di bawah 5 tahun itu tidak serta-merta langsung ditahan gitu. Oh gitu, berarti kemungkinan besar bisa tapi ibaratnya. Oh sangat bisa dan bisa langsung diproses bahkan pada saat itu kalau Mas Dhani mau melaporkan gitu. Berarti dia tidak melaporkan, berarti dia baik hati dong ya? Kalau menurut Abang nih sebagai seorang sahabat. Ya mungkin yang saya lihat gini, tentu kan menjadi pertanyaan besar hari ini publik, masyarakat dan netizen ya khususnya, kenapa sih Mas Ahmad Dhani yang sudah dilaporkan ke polisi dan bahkan tidak terbukti kok nggak mau sih melaporkan balik mantan istrinya, kan kira-kira begitu. Ya. Jadi saya melihat ya, ini yang tidak diketahui masyarakat luas, khususnya netizen dan teman-teman media, ini adalah bukti. Saya katakan inilah bukti bahwa inilah sisi lain dari seorang Ahmad Dhani yang tidak diketahui oleh masyarakat. Kenapa? Padahal di satu sisi dia bisa melaporkan balik mantan istrinya secara pidana, tadi sudah saya jelaskan. Tapi itu tidak dilakukan karena sosok Ahmad Dhani ini adalah seorang ayah. Dia tidak ingin melihat ketiga anaknya ya, pada waktu itu masih kecil-kecil, ada Al, El, dan Dul. Dia tidak ingin melihat ketiga anaknya ini mungkin sedih. Atau mungkin dia tidak ingin melihat ketiga anaknya ini ingin mempertanyakan nanti di kemudian hari kenapa sih ayah tidak melapor, kenapa sih ayah melaporkan bunda mungkin pada saat itu ya. Atau mungkin Ahmad Dhani ini sosok dia bukan pendendam. Bisa saja. Ya kan? Ini yang perlu saya jelaskan. Jadi dalam kasus ini saya menilai Mas Ahmad Dhani itu tidak ingin melihat ketiga anaknya bersedih ya ketika Mas Ahmad Dhani melakukan upaya hukum berupa laporan balik terhadap mantan istrinya. Jadi saya melihat inilah sosok lain Mas Ahmad Dhani, tidak seperti yang di frame atau yang disangkakan banyak orang-orang terhadap kasus perceraian tersebut. Dia yang betul-betul jahat, padahal enggak, dia justru dalam kasus ini sebagai korban dan pihak yang sangat dirugikan menurut saya, bahkan sampai dilaporkan ke polisi gitu loh Mas. Walaupun 100% bisa dibilang gugatan balik Ahmad Dhani kalau saat itu dia menggugat balik itu akan langsung diterima kepolisian. Sangat-sangat bisa melaporkan balik mantan istrinya, tapi kan itu tidak dilakukan. Inilah yang bikin beda sosok Ahmad Dhani gitu. Nah kalau sekarang itu dilaporkan atau diungkit kembali bisa nggak sih Bang? Secara hukum, di hukum pidana kita baik di KUHP yang lama maupun yang baru itu dikenal ada istilah daluarsa. Daluarsa itu tenggat waktu ya, masa pelaporan terhadap suatu tindak pidana. Dan jadi karena itu kejadiannya tahun 2008 dan hari ini 2026 kurang lebih sekitar 18 tahun yang lalu, karena ada masa daluarsa, saya pikir secara hukum itu tidak bisa. Tapi menjadi pertanyaannya, terus bagaimana dong seorang Ahmad Dhani untuk mendapatkan keadilan atau mencari keadilan terhadap dirinya yang selama ini telah dituduh walaupun tidak terbukti secara hukum. Yes. Tentu secara hukum Mas Ahmad Dhani punya hak. Salah satunya itu membuat suatu klarifikasi, menjelaskan kepada masyarakat fakta-fakta hukum yang terjadi pada saat itu bahwa tidak sebagaimana mesti yang dituduhkan. Salah satu dasar klarifikasinya adalah terbitnya SP3 tersebut. Dan saya lihat hari ini sudah dilakukan Mas Ahmad Dhani, dia posting
surat atau SP3 tersebut di akun medsos beliau. Di situ dia berusaha menjelaskan bahwa ternyata peristiwa itu tidak sebagaimana yang dianggap masyarakat, bahwa seolah-olah Ahmad Dhani yang paling bersalah dalam proses atau permasalahan terkait perceraian tersebut. Mungkin saya pikir itu salah satu bentuk keadilan yang harus ditempuh Ahmad Dhani, menjelaskan ke publik, dan publik juga harus mengetahui itu gitu loh. Mungkin itu, Mas. Oh gitu. Kalau terus kan sekarang banyak nih yang ibaratnya di kasus Mas Dhani ini banyak orang-orang yang apa ya, mau pansos atau curi-curi kesempatan, nah bilang NPD lah, terus bilang sampai mungkin ada yang bilang gila. Nah, kalau dari kacamata Abang sendiri seperti apa ya? Ya, secara hukum saya ingin mengingatkan terhadap orang-orang ya yang mencoba memberikan komentar bahkan pendapatnya. Yang perlu saya garis bawahi adalah bagi siapapun kalian, sebagaimana hari ini banyak sekali yang ingin nimbrung ya di persoalan Mas Ahmad Dhani ini. Benar tadi kata-kata Mas, banyak sekali ingin pansos. Saya pikir orang-orang tersebut justru orang-orang yang tergolong NPD itu sendiri. Karena apa ya, kita tahu ya, nggak mungkinlah seorang Ahmad Dhani mempunyai sifat NPD, saya bilang narsis yang berlebihan misalnya. Lah gimana dia mau narsis? Dia aja sudah dari tahun 90 sudah terkenal. Posisi dia saat ini sudah musisi yang paling legend. Jadi nggak perlulah tuduhan-tuduhan itu disematkan kepada dia. Justru terhadap orang-orang yang misalnya ada kemarin saya kenal, misalnya ada psikolog gitu ya. Saya ditanya, "Bang, itu psikolog gimana?" Saya bilang, "Ini bukan psikolog, justru ini orang-orang buzzer ya. Orang-orang buzzer yang mencoba mencari popularitas, ingin terkenal di kasus-kasus pribadi orang lain, khususnya artis gitu kan, banyak sekali hari ini ya. Terus ada lagi netizen-netizen yang mau terkenal melalui statement-statement di kolom-kolom komentar. Tadi disampaikan ada yang bilang gila lah segala macam. Nah, ini saya mengingatkan secara hukum bahwa kita ada pasal 27A ya. 27A Undang-Undang ITE yang mana intinya adalah orang-orang yang ingin membuat atau menyampaikan suatu informasi yang ditujukan kepada orang lain yang bersifat misalnya fitnah, yang bersifat membuat suatu permusuhan secara individu, dan ini diupload di media sosialnya. Saya pikir ini bisa ada sanksi pidana bagi mereka-mereka tersebut. Jadi saya pikir kalaupun Mas Ahmad Dhani dalam hal ini ingin melaporkan mereka-mereka ini, buzzer-buzzer ini yang ingin terkenal, ingin pansos, ya bisa-bisa saja. Dan itu kalau di ITE artinya kalau dia mengupload, bikin konten, itu kena pasal 27A Undang-Undang ITE. Kalaupun dia secara verbal atau tidak di videoin misalnya dengan komen-komen, itu pasal 311 Undang-Undang KUHP yang lama, tapi di KUHP yang baru itu kurang lebih di pasal fitnah itu ada. Nanti akan kita cek ya, itu saya lupa di pasal KUHP yang baru itu bisa dilakukan pelaporan terhadap mereka-mereka itu oleh Mas Ahmad Dhani. Jadi peringatannya, saya secara hukum nggak usahlah ikut-ikut nimbrung, komentar yang aneh-aneh ya kan, yang macem-macem. Bahkan so paling ngerti gitu loh, so paling tahu, so paling ngerti, seolah-olah mereka mengikuti perkara ini dari 2006 gitu misalnya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, Mas Dhani, apakah boleh melaporkan orang-orang ini? Sangat-sangat boleh. Di Indonesia jelas ada Undang-Undang ITE, ada Undang-Undang KUHP yang baru, gitu loh Mas. Ibaratnya seorang psikolog juga tidak bisa mendiagnosis seseorang terkena NPD atau didiagnosa NPD tanpa dia harus ada observasi ataupun penelitian lebih lanjut kan, Bang? Oh, nggak bisa. Itu ketika begini, ada orang menuduh kita NPD, tapi tuduhan itu tidak berdasar. Itu bisa fitnah namanya. Ya kan? Berarti lu tahu dari mana kalau gue NPD, kan gitu kira-kira. Yes. Nah, artinya ini kan tuduhan-tuduhan yang merugikan orang lain, yang bersifat
apa ya, menimbulkan permusuhan lah terhadap orang tersebut. Ini bisa dilaporkan pakai pasal 27A tadi, Undang-Undang ITE tadi. Jadi menyampaikan orang NPD, menyampaikan orang bla 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 bla, padahal faktanya tidak seperti itu bisa, sangat bisa gitu loh. Nah, kalau ada orang yang ibaratnya berpendapat tapi dia seolah-olah menguasai bidang tersebut, misalnya dari seorang pengacara seolah-olah menjadi psikolog, seorang orang biasa tiba-tiba menjadi seorang ahli hukum karena dia tahu putusan-putusan itu ada di internet segala macam. Komentar abang seperti apa? Kalau sepanjang keilmuan, misalnya seorang pengacara tadi, dia mengutip putusan, tapi yang disampaikannya berdasarkan kaidah-kaidah hukum, sebagaimana hukum, artinya pendapat secara hukum sah. Tapi kalau seorang pengacara dalam penyampaiannya tidak menggunakan bahasa-bahasa hukum, kaidah-kaidah hukum, baik hukum formil dan material, saya pikir itu ya mirip-mirip buzzer lah ya, saya bilang ya. Jadi hari ini banyak ya, bahkan sangat-sangat banyak ya, bukan banyak lagi, sangat-sangat banyak orang-orang yang ingin populer, terkenal, pansos, nuduh orang begini, begono, padahal dia itu nggak ngerti sama sekali gitu, dia itu banyak. Dan saya pikir terhadap posisi Mas Ahmad Dhani itu bagi mereka tuh ya bisa cepat untuk populer. Memang mau gimana ya, Mas Ahmad kan legend ya, di dalam musik itu kan dia, saya pikir untuk kalangan Indonesia ya, di Indonesia kalangan musisi mungkin dia salah satu yang paling atas gitu loh, grade-nya itu tertinggi mungkin ya untuk seorang musisi. Jadi sangat banyak lah manusia-manusia di luar sana yang ingin terkenal, mendompleng statusnya Ahmad Dhani gitu. Oke. Udah ya? Ya. Ya, Bang Ali, Ya. mungkin kalau melihat Mas Dhani yang pernah dilaporkan KDRT tapi tidak terbukti. Oh iya. Seperti apa? Ya, jadi yang pertama saya ingin menyampaikan dulu kepada masyarakat, saya ini berposisi sebagai sahabat Ahmad Dhani ya, tapi ber-background hukum dan pernah jadi lawyernya beliau. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kalau pertanyaannya bisa nggak Mas Ahmad Dhani melaporkan balik ya mantan istrinya pada saat itu terkait adanya laporan pidana ya dengan tuduhan KDRT tapi tidak terbukti, saya pikir sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa ketika itu Mas Ahmad Dhani melaporkan balik mantan istrinya. Kenapa? Sebagaimana yang kita ketahui ya, masyarakat juga pasti udah paham, kan Mas Ahmad Dhani dituduh melakukan perbuatan pidana yaitu berupa KDRT ya terhadap mantan istrinya. Tapi dalam proses hukumnya itu tidak terbukti. Tidak terbukti dengan dikeluarkannya SP3, surat pemberhentian penyidikan dari pihak kepolisian. Nah, jadi kalau pertanyaannya bisa nggak dilaporkan balik, sangat-sangat bisa. Jadi adapun pasal ya yang bisa dilaporkan pada saat itu ada pasal 220 KUHP, ini KUHP yang lama masih, itu dengan pasal laporan palsu misalnya, atau dengan pasal 311 KUHP, itu terkait fitnah, itu juga berada di KUHP yang lama. Jadi kalau dilihat dari kejadian pada waktu itu sangat-sangat bisa. Cuman kan yang menjadi pertanyaan kita hari ini, ya publik juga perlu tahu, kenapa sih, ya kan gitu kan, kok Mas Ahmad Dhani tidak melakukan laporan balik terhadap mantan istrinya. Ini yang perlu saya jelaskan sebetulnya kepada masyarakat dan khususnya media, bahwa Mas Ahmad Dhani ingin membuktikan dirinya bahwa beliau ini adalah sosok seorang ayah, ya, sosok seorang ayah yang sangat sayang sekali terhadap anak-anaknya. Dalam hal ini kan ada Al, El, dan Dul, pada waktu itu masih kecil-kecil. Dia tidak ingin melihat anak-anaknya sedih, melihat anak-anaknya misalnya menjadi menjadi ya namanya seorang anak melihat ibunya dilaporkan polisi, gimana sih menjadi kayak takutnya mentalnya gimana, dia nggak mau melihat itu. Jadi, dan ini juga membuktikan Mas Ahmad Dhani juga seorang laki-laki yang bukan pendendam, ya kan. Jadi dalam konteks ini saya ingin menyampaikan sebagai seorang sahabat, dalam proses
permasalahan ini menurut saya Mas Ahmad Dhani itu orang-orang yang sangat dirugikan justru. Dia menjadi korban justru dalam proses ini dan ini tidak diketahui masyarakat. Kenapa? Karena sudah terbukti dia tidak melakukan laporan balik tersebut. Padahal posisi Ahmad Dhani itu sebagai korban dalam hal ini, orang yang dirugikan dalam hal ini juga, bahkan sudah dilaporkan ke polisi, tapi alhamdulillah tidak terbukti. Jadi saya pikir ini menjadi pertanyaan besar yang tidak diketahui masyarakat, kenapa seorang Ahmad Dhani tidak melaporkan balik istrinya. Jadi ini yang perlu diketahui kepada masyarakat bahwa inilah sosok seorang Ahmad Dhani. Dia bukan pendendam, dia tidak ingin melihat anak-anaknya juga bersedih dan tidak ingin melihat keluarganya hancur. Jadi sebetulnya ini yang perlu masyarakat ketahui dari sosok itu. Walaupun kemungkinan laporannya akan diterima dan dimenangkan kalau Mas Dhani saat itu melaporkan. Oh, sangat-sangat bisa. Tadi udah saya sampaikan ada 2 pasal yang bisa dilaporkan Mas Ahmad Dhani terhadap mantan istrinya, dan mungkin laporan itu bisa sangat berproses secara hukum, bahkan cepat mungkin terhadap khususnya yang fitnah atau laporan palsu itu, saya pikir sangat bisa, Mas. Itu bahkan bisa berproses langsung secara hukum pun sangat bisa. Karena jelas-jelas tidak terbukti kan, karena sudah dikeluarkannya SP3 gitu. Itu, udah ya. Kayaknya